Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul. Bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga kesehatan lahir dan batinnya. Bersyukur sekali pada hari ini Ustadz bisa bertemu kembali dengan antum semuanya, meskipun dalam perjumpaan melalui udara, yaitu melalui internet atau online. Pada pelajaran Shaqafah hari ini kita akan melanjutkan. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar praktek praktek tentang keunikan daripada sidik jari pada kita, pada manusia, di mana sidik jarinya beraneka ragam. Dari seluruh penciptaan manusia tidak ada yang sama dari sidik jari yang mereka miliki. Jika ada yang belum mengumpulkan, lebih baik segera dikumpulkan secepatnya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran keempat, yaitu tentang iman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan akal, dengan menggunakan pikiran sehat kita. Nah, sebelumnya Ustadz ingin sedikit bercerita sebelum membahas terkait Rasulullah. Nah, antum tahu sebelum Ustadz mengajar di sini di Khairul Ummah, dulu Ustadz pernah bekerja di sebuah pabrik atau sebuah perusahaan nih. Perusahaan Ustadz pada waktu itu memproduksi cat mobil dan motor. Merek mobil dan motornya banyak dipakai oleh orang di sekitar kita, bahkan oleh kita mungkin ya. Bahkan untuk keperluan mobil dan motor, sport dan olahraga. Jadi cat tersebut digunakan untuk mengecat mobil, kemudian motor, bahkan tidak hanya mobil pribadi tapi juga mobil sport atau mobil olahraga. Nah, perusahaan-perusahaan tadi nih yang produksi mobil, mereka rutin sekali memesan cat untuk keperluannya setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari mereka memesannya ke tempat Ustadz bekerja. Karena tentu mereka membutuhkannya, karena mereka adalah perusahaan mobil dan motor yang cukup besar di negeri ini. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut juga menjual sampai ke luar negeri. Nah, terkadang mereka memesan melalui telepon. Jadi mereka memesan cat kepada perusahaan Ustadz. Pada waktu itu Ustadz Edi yang bagian menerimanya, mengangkat telepon ketika ada pemesanan cat. Kemudian terkadang mereka juga memesannya melalui internet, melalui email. Kemudian atau juga melalui surat pemesanan. Bahkan mereka juga langsung atau sering mengirim seseorang utusan untuk datang ke perusahaan tempat Ustadz bekerja. Terkadang nih, seseorang yang dijadikan utusan tersebut bukanlah orang yang biasa datang menemui Ustadz Edi atau datang ke tempat Ustadz bekerja. Namun ada juga karyawan baru atau orang lain ketika yang biasa karyawan datang ke tempat Ustadz Edi misalkan berhalangan, misalkan sakit. Nah, utusan tersebut biasanya datang dengan membawa surat dari tempat mereka bekerja. Misalnya, mereka bekerja di perusahaan Yamaha atau Honda. Selanjutnya isinya biasanya tentang pesanan barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi surat yang mereka bawa isinya tentang cat kebutuhan apa yang mereka butuhkan, merek cat apa saja yang mereka butuhkan.
jenisnya apa saja. Perusahaan tempat Ustadz bekerja tentu tidak langsung menerima surat tersebut, apalagi orangnya kita belum kenal nih. Namun yang perlu dilakukan adalah mengecek apakah orang tersebut benar adalah utusan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tujuan pengecekan dilakukan dengan melihat, yaitu pengecekan dilakukan dengan cara yang pertama adalah melihat identitas orang tersebut. Bertanya tentang namanya, siapa, apa tujuan datangnya ke sini. Kemudian mengecek surat atau pesanan yang ia bawa, asli ataukah palsu. Kalau palsu nanti bahaya nanti nggak bisa dibayar nanti. Kita nggak dapat uang kalau palsu kan, kita sudah menyerahkan barangnya tapi nggak dapat uang. Karena biasanya bayarnya itu tempo, setelah dibayar kita kasihkan barangnya, maka dalam beberapa hari baru dibayar uangnya. Nah, setelah semua dicek dan terbukti bahwa utusan tersebut adalah utusan perusahaan, mobil atau motor tempat mereka bekerja, maka langkah yang terakhir adalah melaksanakan isi daripada surat yang mereka bawa, yang dibawa utusan tersebut, yaitu yang dibawa utusan tersebut, yaitu dengan memberikan barang yang tertera di dalam surat tersebut, surat pesanan. Karena kalau sampai salah nih, tidak sesuai dengan pesanan, maka tentu akan dikembalikan ke ustadz tempat bekerja. Seperti itu. Kemudian tadi sekilas tentang cerita tentang jual beli di tempat ustadz bekerja dahulu. Itu sekitar jual beli. Bagaimana dengan urusan lain yang lebih besar? Memang ada yang lebih besar? Ada. Misalnya tentang keselamatan kita di dunia dan akhirat. Misalnya tentang agama yang akan menentukan kita selamat atau tidak di dunia dan akhirat yang kekal. Kalau benar, maka surga abadi dengan segala kenikmatannya akan kita dapatkan balasannya. Sebaliknya nih, jika sampai kita salah dalam beragama, maka tentu sengsara seumur hidup, bahkan tidak akan pernah mati. Na'udzubillah. Nah, kita umat muslim meyakini bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT yang maha tinggi nih, pencipta semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Misalkan seperti gunung, batu, pasir, air, ya, seperti itu ya. Tahukah antum bahwa keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan semakin kuat dan sangat kokoh, tidak tergoyahkan ketika kita mampu mengimani kerasulan beliau selain dengan hati. Jadi iman dengan hati bagus, tetapi akan semakin kokoh jika ditunjang dengan keimanan melalui dengan akal pikiran kita yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada manusia-manusia yang lain. Bagaimana caranya membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah benar seorang utusan Allah? Kemudian meyakini bahwa yang ia bawa atau Al-Quran adalah benar, yaitu kitab suci atau surat yang datang dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Nah, caranya mirip dengan cerita Ustadz sebelumnya. Kita perlu mengecek asal-usulnya Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang dari keturunan terkemuka dari suku Quraisy. Orang yang terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya, amanah, cerdas, dan tidak pernah berdusta kepada siapapun. Beliau juga seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Di masa itu, seseorang dikatakan cerdas bukan dilihat dari kemampuan membaca dan menulisnya, namun dilihat dari kemampuan menghafal, serta kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah umat dengan bijak dan arif. Nah, ini pernah nih dibuktikan Muhammad SAW ketika menyelesaikan masalah peletakan, kisah tentang peletakan Hajar Aswad. Saat ada pembangunan, renovasi Ka'bah di tahap akhir. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan nih dari suku mana saja yang paling pantas nih, jadi perdebatan suku mana yang pantas dan layak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Hampir-hampir saja nih perdebatan tadi memanas dan menjadi perang antar suku. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu belum jadi Nabi dipercaya oleh suku-suku tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, akhirnya Muhammad SAW yang belum diangkat menjadi nabi tersebut, yang terkenal dengan kejujurannya, kecerdasannya, kemudian mempunyai ide yang luar biasa, yaitu bagaimana memecahkan masalah tadi, yaitu dengan cara meletakkan hajar aswad pada sebuah kain. Kemudian kain tersebut dari setiap suku memegang ujung kain. Kemudian kain dibawa bersama sampai mendekati hajar aswad. Hingga kemudian Rasulullah mengangkat batu tersebut dan diletakkan pada tempatnya. Luar biasa kan? Cerdas sekali Rasulullah. Maka ketika Muhammad SAW setelah menerima wahyu, yaitu wahyu pertama yang di Gua Hira, mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul utusan Allah, berita tersebut dengan cepat menyebar ke setiap sudut kota Mekah. Banyak yang percaya dengan kabar tersebut. Namun, banyak juga atau tidak sedikit yang tidak beriman. Dan mau menerima keberadaan beliau sebagai Rasulullah. Karena tentu bukan karena akalnya, tapi karena kesombongannya. Terlebih lagi ketika beliau mampu menunjukkan mukjizatnya atau kejadian luar biasa di mana manusia biasa atau dukun tidak bisa melakukannya, seperti membelah bulan, kemudian air keluar dari celah jari jemari, makanannya sedikit jadi banyak, dan masih banyak sekali mukjizat Rasulullah yang lainnya. Nah, dari keistimewaan dan kejadian luar biasa yang disebut mukjizat tadi, manusia yang berakal sehat termasuk kita pasti akan mengatakan benar bahwa Muhammad seorang nabi dan rasul utusan Allah. Selanjutnya akan percaya dan mengikuti apa saja yang beliau sampaikan dengan keyakinan penuh 100%. Nah, inilah fungsi akal manusia, yaitu mengecek kebenaran, mengecek apakah benar atau salah, karena tentu setiap manusia yang sehat memiliki akal yang sehat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya apa? Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, tadi cerita bagaimana cara beriman kepada Rasulullah dengan melalui akal kita. Ustaz yakin bahwa setiap manusia memiliki akal. Kalau dia gila tentu tidak punya akal dan dia tidak wajib beriman. Nah, maka orang yang sehat nih, yang masih waras, maka tentu mereka menggunakan akalnya ketika beriman kepada Islam atau ketika mereka ingin beragama. Ketika seorang manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia akan lebih rendah daripada hewan. Karena antum tahu kan bahwa perbedaan manusia dan hewan terletak pada akalnya. Sama-sama punya kaki, punya mata, punya kepala, tetapi isi kepalanya kalau hewan nggak punya akal. Dia hanya punya otak tapi nggak bisa berpikir. Kalau manusia punya otak dan bisa untuk berpikir. Ya, seperti itu kan, bisa membedakan baik dan buruk. Baik, itu saja dari Ustadz. Insya Allah kita sambung kembali. Insya Allah nanti ada tugas yang bisa antum gunakan untuk lebih mendalami tentang bab ini, agar semakin yakin bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul, dan ajarannya patut dan wajib kita tunaikan atau kita laksanakan. Tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan akal kita. Baik, itu saya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ustadz Edi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.